Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M. Tegar Sunanda dengan NIM 23326110123. Di sini saya akan menguji normalitas regresi linear dan korelasi dengan data sebagai berikut. Yakni saya sudah mempunyai data jumlah karyawan dan juga waktu atau waktu kerja yang mempengaruhi dari jumlah karyawan ini, atau jumlah karyawan ini mempengaruhi dari waktu kerja. Nah, pada uji normalitas, pertama-tama kita akan menuliskan variabel X dan Y di variabel view, kemudian kita tulis desimalnya yaitu 0, kemudian di labelnya kita tuliskan keterangan seperti waktu dan juga jumlah karyawan. Selanjutnya kita klik data view dan kita masukkan data-data yang ada di label tadi atau variabel X dan Y. Setelahnya silakan klik Analyze, kemudian pilih Regression dan juga pilih lagi ke Linear. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal memindahkan variabel X ke Independence dan juga variabel Y ke Dependent. Kemudian jika sudah, kita klik Save. Kemudian di sini akan muncul predictive values, residual, di sini dan lain sebagainya. Kemudian kita pilih di residual yaitu understandings. Kemudian setelahnya kita klik continue dan juga klik OK. Nah, ini adalah tampilan jendela hasilnya. Lalu kita kembali ke tab yang sebelumnya. Nah, di sini sudah bertambah lagi kolomnya yaitu kolom residual 1. Nah, selanjutnya kita harus pilih analyze, kemudian non-practice test, kemudian pilih lagi ke agency dialog dan pilih lagi one sample KS. Kemudian pindahkan unstandard list ke test variable list dan klik OK. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji normalitas, nilai signifikansi 0,846 lebih dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa nilai C2 dari variabel nilai yang telah diuji beregresi normal. Selanjutnya di sini kita akan mencari regresi linear. Nah, karena data view dan variabel view telah diisi dengan data yang telah diujikan dengan uji normalitas sebelumnya, yaitu kita klik kembali Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear. Kemudian pindahkan variabel bebas atau variabel X ke bagian Independent dan juga variabel Y ke Dependent. Setelahnya dapat diklik OK. Kemudian akan muncul jendela hasilnya seperti ini. Nah, cara baca dari masing-masing jendela ini adalah yang pertama adalah variabel enter atau remove. Di sini menjelaskan variabel yang dimasukkan dan metode yang digunakan dalam. Padahal ini variabel independen yang dimasukkan adalah jumlah karyawan. Kemudian untuk dependennya atau variabel dependennya adalah waktu atau harinya. Nah, metode yang digunakan di sini adalah metode enter. Kemudian menjelaskan hasil yang kedua yaitu model summary. Di sini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau dengan R sebesar 0,93 dan dari situ diperoleh R square yakni sebesar 0,869. Kemudian selanjutnya kita akan membahas hasil atau output dari ANOVA. Di sini dapat kita lihat bahwa F adalah 33,156 dengan tingkat signifikansi 0,002. Kurang dari 0,05, maka dapat dipakai untuk memprediksi variabel waktu dan juga jumlah karyawan. Atau dengan kata lain, waktu dapat mempengaruhi jumlah karyawan dapat mempengaruhi waktu dalam pengerjaan. Kemudian output bagian keempat atau koefisien diketahui nilai konstan atau A sebesar 39,048, sedangkan nilai trust atau B koefisien regresi sebesar min 84,6. Persamaan ini dapat diartikan juga konstanta sebesar 39,048 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel jumlah karyawan adalah sebesar 39,048. Koefisien regresi X sebesar 0,86 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai atau 1% penambahan 1 karyawan, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,846. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif, hingga tidak dapat dikatakan bahwa arah
pengaruh variabel X terhadap P adalah negatif. Kemudian satunya adalah kita menguji korelasi. Caranya adalah kita harus mengisikan data view dan variabel view dengan data yang ingin diuji. Langkah-langkahnya sama seperti caranya seperti di awal, yaitu seperti pada uji normalitas dan juga uji regressi linear. Yang pertama kita harus klik data view, kemudian lalu klik analyze, kemudian kita pilih correlates dan juga selanjutnya memilih bivariate. Nah, setelah muncul text box correlation bivariate, pindahkan variabel X dan variabel Y ke kolom variabel. Pastikan correlation coefficient pada persen sudah terchecklist ya. Kemudian dapat diklik OK. Nah, ini dia hasilnya. Nah, hasil korelasi ini dapat dibaca dengan jumlah karyawan, signifikansinya 0,02. Dan untuk waktu atau harinya yaitu signifikansinya 0,002 juga. Dari sini dapat diketahui bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau dapat dikatakan berkorelasi. Dari tabel ini juga bisa diketahui bahwa percent correlation atau nilai korelasinya untuk jumlah karyawan minus 9,32, untuk waktu dan harinya min 0,932 yang memiliki hubungan negatif pada nilai personal correlation. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.